Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Menjo Channel. Kami ingin bicara berkaitan dengan meningkatkan kualitas rasa bahagia. Nah, kita cermati kenapa sih kita harus bahagia, atau kenapa sih seseorang kadang tidak bisa bahagia. Nah, kenapa ini? Dan kenapa pula seseorang saat ini seringkali menghadapi persoalan-persoalan yang mendasar yang mengakibatkan kualitas kebahagiaan menjadi berkurang. Nah, saya katakan bahwa bahagia itu disebabkan karena berbagai perasaan. Kata kuncinya sebenarnya diri sendiri. Ya, apakah bahagia ditentukan oleh orang lain? Ya. Bisa juga kualitas bahagia ditentukan karena kita menemukan sesuatu yang indah atau mendapatkan sesuatu yang indah. Bisa juga kebahagiaan itu hilang manakala kita kehilangan sesuatu yang berharga. Misalnya kehilangan uang, kehilangan kekasih, kehilangan orang tua. Itu mengurangi kualitas kebahagiaan. Jadi saya katakan, bagaimana sih supaya orang itu bisa menjaga kualitas bahagia? Yang pertama adalah mencoba menetralisirkan jiwa atau hati. Seringkali orang yang tidak bahagia adalah orang yang memberi nilai pada hati dulu. Maksudnya gimana? Coba netralkan saja hati. Kemudian apapun peristiwa yang sedang kita alami, coba cermati, nikmati. Dan sadari bahwa ini bagian daripada khodo dan khodarnya Allah. Ini bagian daripada cara Allah membimbing kita agar kita semakin dekat sama Allah. Peristiwa yang terjadi itu membuat kualitas hidup kita lebih baik dan lebih berarti. Jadi apapun peristiwa yang sedang terjadi, itu sebenarnya ada rencana Tuhan, ada tangan gaib, ada langkah Tuhan yang membuat kita akan berubah menjadi lebih baik. Nah, mindset kita harus begitu. Kalau kita punya mindset pola pikir yang demikian, bisa dipastikan maka kebahagiaan itu akan datang secara sempurna dan utuh dalam kehidupan kita. Itu. Baik, apa lagi? Untuk meningkatkan kualitas bahagia, seseorang harus qanaah. Maksudnya qanaah gimana sih? Qanaah itu adalah orang yang senantiasa menerima keputusan-keputusan peristiwa yang sedang terjadi, menerima takdir-takdir Tuhan, menerima apapun peristiwa problema yang muncul, semuanya dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, sehingga saya katakan orang yang sudah qanaah itu jarang protes. Ya, atau dengan kata lain, orang harus memperbanyak syukur. Di balik peristiwa pasti ada rencana baik Tuhan. Di balik musibah pasti ada langkah Tuhan yang indah di masa mendatang. Di balik kecelakaan yang menyedihkan pasti ada rencana Tuhan yang membuat masa depan indah dan penuh gilang gemilang. Itu yang sedang terjadi. Jadi ketika kita ingin mengukur kebahagiaan, maka syukur qanaah tidak bisa lepas dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Itu yang sedang terjadi. Kalau seseorang melepaskan syukur dan qanaah, dipastikan kebahagiaan itu akan sia-sia belaka. Maka saya katakan, untuk mengukur kebahagiaan, maka seseorang harus meningkatkan kualitas diri dengan cara syukur dan qanaah. Dengan bersyukur, maka seseorang bisa dikatakan akan meningkatkan kualitas kebahagiaannya. Ya. Dan orang yang sedang qanaah dipastikan dia akan menerima kualitas bahagia yang lebih. Misalnya mensyukuri istrinya yang cantik di rumah. Nah, ini akan menghindarkan dirinya untuk berpaling dari wanita lain, karena rasa syukur dan qanaah itulah yang membuat kualitas kebahagiaan menjadi indah gitu.
Itu yang sedang terjadi. Apalagi sih yang membuat kualitas kebahagiaan? Ya, itu adalah bagaimana menikmati proses langkah, proses pekerjaan, proses keindahan. Banyak di antara kita kadangkala bekerja dengan keluh kesah, bekerja dengan marah, bekerja dengan tidak ikhlas. Ini membuat kualitas kebahagiaan kita berkurang. Maka orang-orang yang mensyukuri pekerjaannya dengan cermat, dengan serius, dipastikan kebahagiaan itu akan datang, dipastikan kualitas keindahan itu akan muncul. Tapi kalau orang itu banyak keluh kesah, dipastikan kebahagiaan itu akan hilang, dan kebahagiaan itu lambat laun akan punah dari jiwa kita. Ya, semoga kita bisa menumbuhkan kualitas kebahagiaan yang lebih dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam jiwa kita. Maka kuncinya syukur, qanaah, dan apapun peristiwa itu ada rencana Tuhan yang baik bagi kehidupan, bagi langkah kita. Terima kasih masih bersama kami Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.